Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai 7 lembaga keuangan mikro. Mulai dari latar belakang, sejarah, tata kelola, serta kondisi lembaga setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada yang pertama ada Agus Supriyatna dengan NPM 1807, ada Dik Hardiansah NPM 18010, Akmal Zakaria NPM 18011, Nur Aida NPM 18013, Sulus Waryu NPM 1826, Aule Hasanah NPM 1831, dan Denis Ramadhani Malik 18085. Lembaga keuangan mikro yang pertama yaitu lembaga perkreditan desa. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang dari lembaga perkreditan desa. Lembaga perkreditan desa adalah lembaga keuangan berbasis komunitas adat yang terdapat di Provinsi Bali, khususnya di desa adat yang menjalankan fungsi keuangan desa adat untuk mengelola potensi keuangan. Lembaga keuangan ini merupakan suatu entitas bisnis yang dimiliki oleh desa adat, dulu disebut Desa Pakraman. Lembaga perkreditan desa sebagai suatu lembaga keuangan mikro, sehingga lembaga ini didirikan khusus untuk kepentingan demi mensejahterakan masyarakat desa Pakraman atau desa adat. Lembaga perkreditan desa tidak hanya bermanfaat sesuai fungsinya saja, namun juga menciptakan lapangan kerja. Sebagai lembaga keuangan mikro, lembaga perkreditan desa sangat besar peranannya dalam sektor informal. Lembaga perkreditan desa sendiri memiliki dua karakteristik yang unik, yang membedakan lembaga ini dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu yang pertama, sebagai institusi yang dimiliki dan diatur oleh desa adat, sepenuhnya terintegrasi ke dalam budaya Bali. Yang kedua, tidak seperti lembaga keuangan yang lain. Lembaga ini termasuk dalam penjangkauan yang cukup hampir semua desa adat dan sebagian besar penduduknya. Lembaga ini menjadi alternatif yang sangat membantu karena memiliki beberapa keunggulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah lembaga perkreditan desa. Lembaga perkreditan desa merupakan salah satu lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Pakraman, yaitu mengelola sumber daya keuangan milik desa dalam bentuk simpan pinjam untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosial kultural dan keagamaan masyarakat desa. Lembaga perkreditan desa merupakan lembaga keuangan tradisional yang dicetuskan dan didirikan oleh Gubernur Bali, yaitu Profesor Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1978 sampai dengan 1988, yang bersifat otonom, yang pendirinya didasarkan kepada kebijakan lokal, yakni peraturan daerah dan awik-awik desa setempat, yang bertujuan membantu Desa Pakraman dalam menjalankan fungsi sosio-kulturalnya. Lembaga perkreditan desa juga memiliki fungsi dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga, yang kedua sebagai salah satu lembaga usaha milik desa adat atau BUMDA yang diarahkan pada usaha-usaha peningkatan taraf hidup, kelarma desa dan menunjang pembangunan desa adat, yang ketiga mendorong pembangunan dan menjaga ketahanan ekonomi kelarma desa adat melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif. Yang keempat, memberantas gadai gelap. Yang kelima, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di perdesaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa. Selain itu, ada juga menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa lembaga perkreditan desa merupakan lembaga keuangan desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kartu kredit bagi usaha skala kecil untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit. Jadi, secara umum, tujuan dari lembaga perkreditan desa adalah untuk memajukan desa adat secara ekonomi sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup yang lebih layak.
Yang selanjutnya ada tata kelola lembaga perkreditan desa. Proses tata kelola yang dilakukan di lembaga perkreditan desa berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh perwakilan pemangku kepentingan di organisasi untuk memberikan pengawasan dan pengendalian yang diatur oleh manajemen. Aktivitas tata kelola tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Praktik tata kelola di lembaga perkreditan desa melibatkan paruman desa, pengawas internal, dan pengurus. Pengurus lembaga perkreditan desa sendiri terdiri dari kepala, tata usaha, dan kasir. Pengurus lembaga perkreditan desa dapat dikembangkan sesuai dengan besaran aset yang dibutuhkan. Pengurus ini memiliki tugas untuk mengelola lembaga dan juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan karyawannya. Pengurus juga berhak atas penghasilan sesuai dengan kemampuan dengan lembaga. Penghasilan tersebut berupa gaji, jasa produksi, dan penghasilan lainnya yang sah. Selain itu, ada pengawasan internal yang dibentuk oleh desa adat yang memiliki tugas pengawasan, yaitu untuk mengawasi pengelolaan lembaga perkreditan desa, memberikan petunjuk kepada pengurus, memberikan saran, mempertimbangkan dan ikut menyelesaikan permasalahan, mensosialisasikan keberadaan lembaga perkreditan desa, mengevaluasi kinerja pengurus secara berkala, serta menyusun dan menyimpan laporan hasil pengawasan kepada paruman desa. Yang terakhir yaitu kondisi perkembangan lembaga perkreditan desa setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Lembaga perkreditan desa juga mempunyai karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa kepada masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam skala mikro. Dengan demikian, lembaga perkreditan desa tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro. Kedudukan lembaga perkreditan desa sebagai lembaga keuangan mikro diakui secara yuridis oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, khususnya Pasal 39 Ayat 3, yang menyatakan bahwa lembaga perkreditan desa dan Lumbung Piti Nagasari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini. Walaupun lembaga perkreditan desa dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro dari perspektifnya, tetapi lembaga perkreditan desa dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan khusus karena memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan lembaga lainnya. Dilihat dari karakter lembaga perkreditan desa sebagai lembaga keuangan, memang benar bahwa lembaga melakukan kegiatan di bidang industri jasa keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, serta lembaga keuangan mikro lainnya. Tetapi lembaga ini diberikan kekhususan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang menyatakan bahwa lembaga perkreditan desa diatur berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk dengan undang-undang ini, seperti lembaga keuangan mikro lainnya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, tidak ada perlindungan hukum terhadap lembaga perlindungan desa dan penggunaan jasa lembaga perlindungan desa, sebab ketentuan-ketentuan perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro tidak berlaku terhadap lembaga perkreditan desa. Kedudukan lembaga perkreditan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro adalah sebagai 12 lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat. Dengan demikian, lembaga perkreditan desa tidak dapat disamakan dengan lembaga keuangan mikro lainnya, seperti BPR dan koperasi. Serta ada juga peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa lembaga perkreditan desa, yaitu Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang lembaga perkreditan desa, sebab ketentuan perlindungan terhadap lembaga perkreditan desa dan pengguna jasa keuangan lembaga keuangan mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro tidak berlaku terhadap lembaga perkreditan desa.
Untuk selanjutnya, di sini ada lembaga perkreditan kecamatan, di mana masyarakat yang tergolong miskin dan memiliki usaha umumnya memiliki kendala dalam mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh permasalahan unbankable atau tidak terjangkaunya oleh perbankan karena berbagai faktor, seperti letak geografis, persyaratan dokumen, budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan mereka tergolong ke dalam orang yang tidak dapat mengakses pelayanan bank. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga keuangan yang disebut dengan lembaga keuangan mikro yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan. Dari lembaga keuangan mikro ini, terdapat Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR, yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam menyalurkan dana sebagai usahanya, dengan lokasi yang pada umumnya tidak jauh dengan tempat di mana masyarakat yang membutuhkan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari atau LPN, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Desa atau BKD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK, Badan Karya Desa atau BKPD, dan lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang diputuskan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari anggota yang terkait warga Indonesia serta masih diperlukannya oleh warga Indonesia, maka keberadaan lembaga tersebut diakui. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 ini memberikan kejelasan status lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga tersebut diputuskan dengan peraturan pemerintah. Berbicara mengenai sejarah perkembangannya, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi lembaga keuangan mikro serta meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam bidang permodalan, maka dibentuklah suatu tatanan lembaga keuangan yang ditata berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Lembaga Perkreditan Kecamatan merupakan suatu lembaga keuangan mikro dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang memiliki tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan pada masyarakat. Dalam sejarah perkembangan lembaga perkreditan masyarakat ini, di sini kami mengambil suatu lembaga yang berada di Kabupaten Sukabumi, di mana pada dekade tahun 1968 lahir sebuah lembaga keuangan yang diberi nama BKPD atau Bank Karya Produksi Desa dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 79/BF-PEM-SK-68 pada tanggal 19 Maret 1968 yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Lembaga keuangan ini dibentuk dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian masyarakat pedesaan pada saat itu, sejalan dengan perkembangannya serta atas tuntutan pemerintah khususnya bidang perbankan. Maka pada tahun 1992 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184 sampai dengan 190/17/1998 dari BKPD tersisa 13 jumlah awal berdiri sebanyak 21 tersebut. Terjadi perubahan nama pada Lembaga Perkreditan Masyarakat menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dengan Badan Hukum Perusahaan Daerah atau PD dari pergantian nama sebagaimana tersebut di atas, sehingga nama yang dikenal tersebut oleh masyarakat pada saat ini adalah BPR Sukabumi. Berbicara mengenai tata kelola lembaga ini, pengelolaan lembaga LPK ini meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana serta penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang telah diputuskan dalam peraturan pemerintah. Pinjaman atau kredit yang diberikan kepada pemerintah merupakan suatu penyediaan dana oleh LPK kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Tujuan dari tata kelola lembaga ini adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Nah, dalam hal ini, untuk cakupan wilayahnya, LPK Kota Sukabumi berkedudukan di daerah dan dapat memiliki kantor cabang dan kantor kas di luar daerah. Untuk selanjutnya, anggota direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan LKM pada setiap daerah. Sementara dalam segi permodalannya, modal LKM Kota Sukabumi diatur dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada LPK Kabupaten Sukabumi. LPK wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam pengalokasian kredit ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh LPK. Beberapa hal tersebut diantaranya yaitu, dalam memberikan kredit, LPK wajib mempunyai keyakinan dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan kontrak. Dalam pemberian kredit juga, LPK wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai ketentuan yang tidak boleh dilampaui maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh LPK kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan LPK tersebut. Untuk ketentuan yang tidak boleh dilampaui maksimum tersebut, yaitu tidak melebihi dari 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia. Kegiatan usaha LPK meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan kepada masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kemudian, dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat, LPK pada Kota Sukabumi juga mengeluarkan pengelolaan alokasi dananya berupa 5 macam produk. Dari kelima macam produk tersebut, diantaranya yaitu ada kredit mitra atau Sukabumi Tambah Sejahtera. Merupakan singkatan yang kepanjangannya dari kredit Sukabumi Tambah Sejahtera adalah kredit yang ditawarkan oleh PD BPR Sukabumi kepada masyarakat usaha mikro, kecil, dan menengah yang potensial untuk pembiayaan bisnis sejenis kredit modal kerja dan investasi bagi masyarakat yang memiliki KTP wilayah kota dan kabupaten Sukabumi dan atau berdomisili di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Untuk produk yang kedua, ada kredit investasi, yaitu merupakan suatu kredit jangka menengah atau jangka yang diberikan kepada calon debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka kredibilitas, rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin bangunan dan tanah untuk pabrik. Untuk produk yang ketiga, yaitu ada kredit mantap atau masyarakat berpenghasilan tetap. Kredit ini merupakan suatu produk kredit yang ditawarkan oleh PD Sukabumi atau LPK Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, yaitu kepada pegawai negeri sipil, perangkat desa, pegawai swasta, dan perangkat lembaga legislatif. Untuk produk yang keempat yaitu ada kreasi atau kredit jasa konstruksi. Nah, untuk kredit ini adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk pembiayaan pekerjaan yang berhubungan dengan penyelesaian suatu proyek, baik pengadaan barang maupun penyelesaian fisik pekerjaan proyek tersebut. Untuk produk yang kelima yaitu ada Sahabat Mikro. Sahabat Mikro ini merupakan nama produk pemberian fasilitas kredit bagi pelaku usaha mikro baik perorangan maupun badan usaha milik desa atau BUMDes Kabupaten Sukabumi guna mengurangi ketergantungan peminjaman kepada rentenir atau lintah darat dan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah. Seiring berjalannya waktu, Lembaga Perkreditan Kecamatan ini memiliki perkembangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa Pasal 1 Ayat 1 Lembaga Keuangan Mikro atau selanjutnya disingkat LKM ini adalah suatu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa perkembangan usaha dan pemberdayaan pada masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dan pada pasal 1 ayat 7 berbunyi, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ke daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi, menyatakan bahwa maksud dan tujuan Lembaga Perkreditan Masyarakat Kota Sukabumi yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Maka sesuai dengan perkembangan dewasa ini, lembaga mengalami perkembangan dalam berbagai bidang seperti penghasilan direksi, dewan pengawas, dan pegawai perusahaan pada lembaga perkreditan kecamatan, kota, dan kabupaten Sukabumi. Pada lembaga ini juga dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya di sini ada mengenai Badan Kredit Desa. Badan Kredit Desa ini merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di desa, yang mana mereka berperan membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa. Nah, Badan Kredit Desa ini lahir dilatar belakangi atas dasar keadaan ekonomi pedesaan di wilayah Banyumas yang memprihatinkan akibat kegagalan panen secara luas yang dikarenakan musim kemarau panjang, banjir, dan serangan hama. Nah, melihat kondisi tersebut, asisten residen Banyumas, The Wolf Fund Water Road, maka ia membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk mengatasi keadaan tersebut. Nah, hasil rembuk desa KSM pada tahun 1897 memutuskan untuk mendirikan 250 buah lumbung desa sebagai badan kredit desa di wilayah Banyumas. Nah, lumbung-lumbung desa yang pada awalnya berjalan dengan lancar dan dapat membantu kesulitan ekonomi masyarakat di pedesaan, dalam perjalanannya banyak yang mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang meminjam di lumbung-lumbung desa yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya tersebut. Nah, dari banyaknya lumbung-lumbung desa yang didirikan, hanya beberapa saja yang masih bisa bertahan sampai saat ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada tata kelola. Untuk panduan tata kelola, yang pertama ada Good Corporate Governance atau disingkat GCG, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Nah, prinsip-prinsip GCG ini harus dilaksanakan dalam segala kegiatan Dewan Komisaris, Direksi, segenap pegawai BKD Banyumas, dan segenap pihak yang bekerja untuk kepentingan BKD. Yang ketiga, direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BKD pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut harus tercermin dalam peraturan yang dibuat dan dikeluarkan dalam setiap produk dan jasa dalam sikap dan perbuatan, baik keluar maupun ke dalam. Yang keempat, Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BKD pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BKD. Yang kelima, GCG dalam pelaksanaannya harus menjamin kemampuan BKD untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan stakeholder, sekaligus menjamin BKD beroperasi dengan mentaati secara disiplin hukum, etika bisnis, dan kode etik BKD. Nah, yang selanjutnya di sini ada sekilas mengenai sejarah Badan Kredit Desa. Nah, berdirinya Badan Kredit Desa ini tidak bisa dipisahkan dari berdirinya APB atau Algemen Polkredit Bank, atau yang saat ini dikenal sebagai Bank Rakyat Indonesia. Nah, Badan Kredit Desa ini dilatar belakangi atas dasar keadaan ekonomi masyarakat di desa yang memprihatinkan yang diakibatkan kegagalan panen. Nah, mengetahui hal tersebut, Residen Banyumas, The Wolf Fund Water Road, berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan tersebut. Nah, dengan cara
yaitu dengan cara membuat lumbung-lumbung desa untuk mengatasi keadaan akibat musim paceklik yang terjadi di Jawa, yang mana pelaksanaannya dilaksanakan dengan prinsip koperasi Raiffeisen di Jerman, yang prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip rembuk desa. Awal pendirian Bank Kredit Desa itu berasal dari zakat, sumbangan penduduk dan simpanan dari sebagian hasil panen padi. Nah, kepala desa merupakan tokoh sentral di badan kredit desa yang menjabat sebagai ketua dalam menjalankan usahanya. Terdapat zakat sebagai unsur modal, maka pegawai desa di bidang agama ditunjuk sebagai salah satu pengurus badan kredit desa. Nah, badan kredit desa ini memiliki tugas seperti bank, yaitu kegiatan simpan pinjam, namun memiliki tujuan seperti koperasi, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, pada tahun 1912, J.H. Boyke melaporkan kepada Lembaga Perkreditan Rakyat bahwa unsur-unsur koperasi tidak dapat dimasukkan dalam BKD karena struktur berdasarkan dari sejarah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa badan kredit desa seperti bank pada umumnya yang melaksanakan simpan pinjam. Tidak sepenuhnya tugas badan kredit desa seperti bank pada umumnya, karena modal badan kredit desa berasal dari dana masyarakat desa. Badan tersebut berdasarkan sejarah di atas memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Yang selanjutnya, sini ada keadaan lembaga badan kredit desa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 berisi berbagai hal tentang pengaturan prinsip dan pengelolaan. Nah, kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ini membawa status baru untuk badan kredit desa, yaitu status badan hukum sebagai lembaga keuangan mikro yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai badan kredit desa atau BKD, badan kredit kecamatan BKK, kredit usaha rakyat kecil, lembaga perkreditan kecamatan, bank karya produksi desa, badan usaha kredit pedesaan, Baitul Mal wa Tamwil, Baitul Tamwil Muhammadiyah, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap beroperasi sampai dengan 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, pengawasan BKD sepenuhnya telah berpindah tangan kepada OJK, yang mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 28 Ayat 1 dari 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK di sektor industri keuangan non-bank, 3 diantaranya terkait lembaga keuangan mikro. Yang pertama POJK nomor 12, POJK 05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Kedua POJK nomor 13, POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha dan lembaga keuangan mikro. Sedangkan ketiga POJK nomor 14, POJK 05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Nah, menelisik praktik kebijakan OJK justru mengalami banyak permasalahan pada masa implementasi. Nah, pada masa implementasi ini satu persatu polemik muncul dan menjadi realita yang tak dapat dihindari. Nah, BKD harus mengalami masa-masa tersulit dan OJK harus bekerja mengerahkan semua tenaga pada masa transisi tersebut. Nah, sebuah situs berita
yaitu surabayabisnis.com tanggal 29 Januari 2015 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 berencana mengkonversi 1.650 badan kredit desa di Jawa Timur menjadi lembaga berbadan hukum. Nah, penertiban tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Nah, saat ini total LKM di tanah air mencapai 600.000 unit. Nah, sementara itu yang belum berbadan hukum ini ada 19.334 dan ditarget konversi pada 2016. Nah, peralihan proses pengawasan menyebarnya beragam cerita tentang pendirian usaha BKD yang masih belum mengantongi status badan hukum menjadi beberapa realitas yang menyeruak. Nah, BKD yang tidak mengantongi izin akan terlihat bias bahkan cenderung abu-abu dari kacamata OJK. Nah, OJK ini tidak bisa mengawasi secara utuh proses pengelolaan BKD, sehingga akan menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan mudah melakukan kecurangan sebuah kecurangan. Nah, pada Maret tahun 2015 ini memberi gambaran permasalahan di lapangan, yang mana karakteristik operasional BKD yang berbeda dibandingkan dengan karakteristik Bank BPR pada umumnya membuat pengaturan ke BPR ex BKD sulit dilakukan. BKD memiliki beberapa permasalahan mendasar seperti status kepemilikan yang tidak jelas dan tidak memiliki status badan hukum. Selain permasalahan lainnya, kuantitas dan kualitas SDM operasional yang masih manual, dan waktu pelayanan yang tidak setiap hari dan sebagainya. Nah, Susila pada tahun 2007 mengutip Yono menyatakan terdapat dua masalah kelembagaan yang dihadapi oleh BKD. Permasalahan eksternal yang dihadapi BKD adalah aspek kelembagaan, sedangkan permasalahan internal yang dihadapkan adalah menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Sebagian besar BKD masih terbatas kemampuan yang bergantung pada jumlah nasabah dan besar modal sendiri. Selain itu, kemampuan SDM BKD dalam mengelola usaha sebagian juga masih terbatas sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan BKD. Bahkan bisa menjadi faktor penghambat yang cukup serius. Nah, beragam permasalahan menyebabkan BKD terhadap dunia usaha skala mikro, kecil atau menengah atau UMKM belum berjalan secara optimal. Nah, dari jumlah UKM sebesar 42 jutaan, ternyata yang menikmati akses pemodalان dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun LKM hanya 22,14%. Nah, permasalahan klasik yang ada pada BKD ini diantaranya pemenuhan persyaratan organisasi yang tidak sesuai dan cenderung tidak terstruktur, penyingkat pemisah tugas cenderung tidak dilakukan, pengurus rangkap jabatan dalam pengelolaan yang menurut Jusuf tahun 2013 menyalahi bagian dari aktivitas pengendalian untuk meminimalisir terjadinya fraud dan pengendalian internal menjadi efektif. Nah, transisi kebijakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menjadi sebuah sorotan yang mana ternyata muncul berbagai permasalahan. Lembaga keuangan berikutnya yaitu Badan Kredit Kecamatan (BKK) atau yang lebih dikenal dengan Badan Perkreditan Rakyat atau BPR. Adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
serta menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. BPR sendiri mampu menyasar segmen yang luas, baik usaha mikro kecil menengah atau UMKM maupun masyarakat perseorangan yang tidak memiliki kemampuan memberikan anggunan berupa fixed asset. Latar belakang berdirinya BPR sendiri adalah sebagai upaya manajemen perusahaan untuk melakukan diversifikasi usaha di mana pemegang saham utama telah memiliki bisnis di bidang lain sebelum mendirikan BPR. Lalu yang selanjutnya itu ada sejarah berdirinya BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR memiliki sejarah yang panjang di dalam timeline industri perbankan di Indonesia. Awalnya BPR ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu para petani, pegawai, dan juga buruh agar dapat terlepas dari jerat hutang yang diberikan oleh rentenir. Dengan suku bunga yang sangat tinggi, para petani dan buruh merasa hasil jerih payah mereka habis hanya untuk membayar hutang kepada pihak rentenir. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk menghapus ketergantungan masyarakat terhadap sistem pinjaman uang yang menjerat tersebut. Adapun runtutan sejarah panjang BPR dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti pada abad ke-19, dibentuk Lumbung Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa. Lalu pasca kemerdekaan Indonesia didirikanlah Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa atau lebih dikenal dengan BKPD. Lalu pada awal tahun 1970-an didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP oleh pemerintah daerah, dan pada tahun 1988 dikeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1998 Pakto 1998 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang bertujuan untuk melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah. Lalu pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sejak saat itu, di Indonesia mulai dikenal ada dua lembaga keuangan setara bank yang diakui, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Serta pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, termasuk BPR. Dan sejak saat itu, tingkat keamanan masyarakat untuk menabung atau mendepositokan uangnya di BPR menjadi sama amannya dengan bank umum, selama besaran nilai simpanan dan suku bunga yang diberikan oleh bank sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu di sini ada tata kelola BPR. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 garing POJK titik 03 garing 2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Di sini BPR wajib menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola sebagaimana yang dimaksud pada kalimat barusan paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, lalu ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, lalu berikutnya itu ada kelengkapan dan pelaksanaan tugas, serta selanjutnya itu ada kondisi saat ini untuk BPR. Bisnis Bank Perkreditan Rakyat atau BPR masih berhasil tumbuh meskipun dihadapkan dengan tekanan pandemi COVID-19 dan juga himpitan dari fintech. Di saat kredit perbankan umum mengalami kontraksi pada tahun 2020, BPR justru masih berhasil mencetak pertumbuhan positif sebesar 1,82% secara year on year atau YoY menjadi sebesar 110,7 triliun. Dana pihak ketiga atau
DPK BPR tumbuh sekitar 3,53% dari tahun 2019, sehingga aset tercatat naik itu sebesar 3,3% menjadi 155,7 triliun. Per akhir Desember 2020, total jumlah BPR mencapai 1.506 atau telah berkurang 36 dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut merupakan bukti bahwa BPR dan BPRS masih survive dalam menghadapi besaran tekanan sepanjang tahun lalu. Faktor lain yang memang bisa dijadikan atau bisa dibilang mampu mendorong pertumbuhan bisnis BPR semakin cerah adalah BPR kini bekerjasama dengan Vintage, sehingga keduanya tidak lagi menjadi kompetitor, tetapi bersinergi untuk tumbuh bersama. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan lampu hijau bagi keduanya untuk melakukan kerjasama melalui dua skema, yakni channeling dan juga skema refill. Itu tertuang dalam buku panduan kerja sama BPR dan Vintage Lending yang disusun oleh OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyatna, NPM 18007. Di sini saya akan mempresentasikan lembaga keuangan mikro, yaitu Teras BRI. Yang pertama ada latar belakang terbentuknya Teras BRI. Keberadaan pasar, khususnya pasar-pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. BRI adalah bank yang berbasis UMKM harus concern terhadap keberadaan pasar tradisional tersebut sebagai salah satu target market yang sangat profesional. Teras, nama lain dari PPD atau Pos Pelayanan Desa, yang ada selama ini hanya sebagian kecil berada di pusat-pusat pasar, sehingga market yang ada dan sangat potensial belum sepenuhnya kepanjangan tergali. Sehingga keberadaan PPD BRI saat ini merupakan operasional dari BRI unit induk. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka untuk meningkatkan peran BRI sebagai bank yang berbasis UMKM, serta untuk menggali potensi di pasar-pasar tradisional, maka BRI akan mendirikan unit kerja baru yang disebut Teras BRI. Kemudian penggunaan brand Teras BRI untuk unit kerja baru dilatar belakangi adanya Teras BRI sebagai kolom advertorial edukasi perbankan di majalah Nasional Tempo dan Gatra sejak tahun 2007 hingga saat ini. Yang kedua yaitu adanya sejarah perkembangan Teras BRI. Pada awalnya, Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Arya Wirjaatmadja dengan nama Help and Spark Bank The Islands Betrus Indonesia, atau bantuan dan simpanan milik kaum priai yang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Berdiri tanggal 16 Desember pada tahun 1895 dijadikan sebagai kelahiran BRI. Pendiri BRI Raden Arya Wirjaatmadja pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan BRI sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui Perpu nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan Netherlands Maatschappij atau NHM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan,
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia Unit 2, bidang rular dan ekspor-impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 1992 dan PPRI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero yang kepemilikannya masih 100% di tangan pemerintah. PT BRI Persero yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sehingga sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Kemudian dari sinilah terbentuknya BRI concern terhadap UMKM. Dan sampai saat ini kemudian BRI menciptakan sebuah lembaga mikro yaitu bernama Teras BRI. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tata kelola lembaga Teras BRI. Jadi keberhasilan BRI dari komitmen para manajemen BRI untuk mengembangkan unit kerja BRI seperti BRI Unit dan Teras BRI dengan menggunakan pendekatan bisnis atau komersial dan tidak lagi bergantung kepada subsidi pemerintah atau donor. Prinsip-prinsip utama yang selama ini dipegang erat oleh manajemen BRI adalah sebagai berikut. Yang pertama, simplicity. Sistem yang diterapkan seperti produk, prosedur, sistem akuntansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien, dan efektif. Yang kedua, accessibility. BRI mudah dihubungi serta selalu berada dekat di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berada di daerah pedesaan atau pinggiran. Yang ketiga, demand driven, yaitu produk simpanan dan pinjaman dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, ada transparansi. Guna memastikan bahwa prinsip simplicity berjalan dengan benar, maka Teras BRI harus dikelola secara terbuka dan transparan. Yang kelima, ada cost recovery. Semua biaya yang terkait dengan kegiatan Teras BRI harus dapat ditutup dengan jumlah income yang diterima Teras BRI. Yang keenam, ada sustainability, yaitu Teras BRI Unit harus mampu menghasilkan laba sehingga seterusnya mampu bertumbuh dan berkembang demi keberlangsungan usahanya. Yang ketujuh yaitu ada continuous training. Setiap pegawai di jajaran Teras BRI harus mendapatkan training untuk memaksimalkan kemampuan setiap karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik untuk nasabah dan perusahaan. Kemudian ada poin terakhir yaitu supervision. Teras BRI menjalankan mekanisme prosedur sistem supervisi guna memastikan bahwa setiap karyawan telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Latar belakang dari Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Sejarah keempat bank tersebut sebelum bergabung menjadi Bank Mandiri dapat ditelusuri lebih dari 14 tahun yang lalu. Keempat bank nasional tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan Indonesia
dan masing-masing telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sejarah perkembangan dari Bank Mandiri. Bank Mandiri dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1998 dan 4 bank asalnya efektif mulai beroperasi sebagai bank digabungkan pada tanggal 31 Juli 1999. Setelah selesai proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi, termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. Bank Mandiri membentuk sebuah perusahaan baru yang diberi nama Mandiri Capital, merupakan modal ventura pertama yang berbasis teknologi di Indonesia. Mandiri Capital akan menanamkan modal ke bisnis-bisnis startup yang berpotensi besar. Bank Mandiri menambah 2 kantor cabang baru di Pulau Gili Trawangan dan Senggigi, Nusa Tenggara Barat, NTB. Penambahan kantor cabang ini dilakukan karena melihat prospek ekonomi yang bagus di sektor pariwisata. Dengan tambahan 2 cabang baru itu, saat ini perseroan sudah memiliki 2.456 kantor cabang di seluruh Indonesia. Lalu ada struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, organ perseroan terbatas terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Sistem kepengurusan mengenal sistem 2 badan, yaitu dewan komisaris dan direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Ada struktur organ dari perusahaan Bank Mandiri. Struktur organ terdiri dari 2, yaitu organ utama dan organ pendukung. Yang termasuk organ utama yaitu Dewan Komisaris, RUPS, dan Direksi. Dan yang termasuk organ pendukung yaitu Komite Audit, Asset and Liabilities Committee, Capital and Subsidiaries Committee, Komite Remunerasi dan Nominasi, Risk Management and Credit Policy Committee, Human Capital Policy Committee, Credit Committee, IT Committee, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Policy Procedure Committee, dan Business Committee, dan yang terakhir Integrated Risk Committee. Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah menyusun dan menerapkan kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja, sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang dinamakan Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki atau tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam menyusun kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank Mandiri. Bank Mandiri memiliki Mandiri Group Principles Guideline yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri. Dan kondisi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pada bulan Januari tahun 2013, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang ini mencakup pendirian, kepemilikan, dan perizinan dari lembaga keuangan mikro. Hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap Bank Mandiri, dikarenakan Bank Mandiri ini sudah memiliki perizinan yang sesuai dan tidak melanggar perundang-undangan tersebut. Selama tahun 2020, Bank Mandiri juga telah menyarukan KUM, kredit usaha mikro, kepada 301.453 debitur dengan nilai sebesar 13,2 triliun rupiah. Kredit usaha mikro ini adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif, baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. KUM ini memiliki fitur dan manfaat, yaitu proses kredit cepat dan mudah, persyaratan kredit ringan, limit hingga 500 juta rupiah, jangka waktu sampai dengan 5 tahun, agunan berupa objek yang dibiayai dan fixed assets, dan suku bunga bersaing dengan angsuran tetap setiap bulannya.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga mikro Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama yaitu latar belakang. Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disingkat sebagai BMT, ini merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah Islam. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kemudian yang kedua yaitu sejarah Baitul Mal wa Tamwil. Sejarah Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung di Masjid Salman. Mereka mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian pada 1992, BMT lebih diberdayakan lagi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau biasa disebut ICMI. Ketika itu, fokus BMT pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimonitori oleh ICMI, kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau biasa disebut PINBUK. PINBUK kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT yang pada waktu itu telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulih kondisi perekonomian. Fokus BMT kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kemudian yang ketiga yaitu tata kelola Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil membentuk struktur organisasi dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para investor dari perilaku oportunistik pengelola perusahaan. Tata kelola juga dapat diartikan sebagai sistem yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan baik, berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan peningkatan kesejahteraan semua pihak. Prinsip operasional Baitul Mal wa Tamwil menerapkan prinsip antara lain penumbuhan, profesionalitas, dan prinsip Islamiyah. Hal tersebut menunjukkan bahwa BMT memiliki dua peranan sekaligus, yaitu sebagai organisasi bisnis yang mobilisator potensi ekonomi dan BMT sebagai organisasi sosial dengan menjadi perantara antara agniya sebagai syahibul mal atau orang yang memiliki harta yang berlebihan dengan du'afa atau orang yang kekurangan harta sebagai mudarib atau pengguna data, terutama untuk pengembangan usaha produktif. Upaya pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh BMT salah satunya adalah pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan yang diberikan oleh BMT memiliki pengertian sebagai suntikan dana sementara yang bersifat tidak permanen, sehingga masyarakat diberdayakan mampu untuk mengelola dana dalam rangka peningkatan ekonomi penerima dana pembiayaan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan kondisi perkembangan lembaga Baitul Mal wa Tamwil setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Lembaga keuangan mikro berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
maka status Badan Hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Karena berbentuk koperasi, maka BMT tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai 7 lembaga keuangan mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.